Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas C. Dengan mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan keempat yaitu tentang konversi NFA ke DFA. Di sini saya akan mengulas sedikit materi minggu lalu agar kita lebih paham tentang jenis FSA. Berdasarkan pendefinisian perubahan state-nya, maka FSA dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, deterministik FSA atau DFA. Untuk semua state, dari suatu state ada tepat satu transisi untuk simbol masukkan atau tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Maksudnya gimana? Jadi, setiap satu state itu hanya bisa menerima satu state saja. Tidak boleh 0 atau lebih dari 1. Nah, yang kedua, non-deterministik FSA atau NFA. Jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. Maksudnya yaitu ada kemungkinan yang menuju ke 0 atau ada juga kemungkinan transisi yang menuju ke lebih dari satu state. Maka, jika kita menemukan kasus tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam non-deterministik FSA atau NFA. Nah, selanjutnya perbedaan dari DFA dan NFA dapat terlihat jelas dari fungsi transisi yang dimiliki FSA tersebut. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama contoh fungsi transisi DFA. Dan yang kedua ada contoh fungsi transisi NFA. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu fungsi transisi DFA. Jadi, di sini ada Q1 transisi 0, itu hanya menuju ke Q1 saja. Dan Q1 transisi 1 hanya menuju ke Q2 saja. Q2 transisi 0 hanya menuju ke Q2, Q2 transisi 1 hanya menuju ke Q1. Selanjutnya, kita bahas yang fungsi transisi NFA. Nah, di sini beda halnya dengan NFA. Kalau NFA ini Q1 transisi 0 itu menuju ke dua state. State-nya Q1 sama Q2. Nah, Q1 transisi 1 dia menuju ke state kosong. Ini state kosong. Q2 transisi 0 menuju ke Q2, Q2 transisi 1 menuju ke Q1. Penjelasannya, pada DFA setiap transisinya berpindah ke tepat satu state. Ini tadi berpindah ke tepat satu state kan. Nah, sedangkan pada NFA transisinya boleh berpindah ke 0, 1, atau lebih dari satu state. Nah, ini. Oke, selanjutnya ekuivalensi NFA dan DFA. Nah, dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Artinya, kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Misal nih, M1 itu DFA, M2 itu NFA. Nah, jadi jika bahasa yang diterima oleh M1 sama dengan bahasa yang diterima oleh M2 itu sama, maka M1 sama M2 ini ekuivalen. Contoh nih, LM1 ada A, AA, ABA, BBA. Nah, isinya 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. LM2 ini A, AA, ABA, BBA. LM2-nya 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Oke, selanjutnya langkah-langkah mengubah NFA ke DFA. Yang pertama, buat tabel transisi, mulai dari state awal. Setiap state merupakan himpunan. Telusuri state tujuan dari setiap input, himpunan state tujuan menjadi satu state baru. Sesuaikan state tujuan dari state yang baru. Nah, ini kan transisi itu yang baru. Transisi P Q inputan A sama dengan transisi P inputan A gabungan transisi Q inputan A ini NFA-nya.
himpunan kosong merupakan state, menentukan himpunan state akhir. Nah, ini final state. Ini mesin yang sudah dikonversi. Ini juga, ini. Nah, ini final state ini yang belum dikonversi. Gabungan dari state-state yang termasuk irisan atau bagian dari final state-nya. Oke, selanjutnya konversi NFA ke DFA. Nah, ini state-nya Q0, Q1. Inputannya A sama B. State awalnya Q0, state akhirnya Q1. Nah, ini fungsi transisinya. Nih. Transisi Q0. Inputan A ini Q1, transisi Q0 inputan B ini Q0, Q1, transisi Q1 inputan A ini Q0. Nah, bisa kita lihat di sini Q0 transisi A Q0 inputan A itu Q1. Nah, Q0 inputan A itu Q1. Benar. Nah, Q0 inputan B itu Q0 sama Q1. Q0 inputan B itu ini Q0 sama Q1. Nah, Q1 inputan A itu Q0. Q1 inputan A itu Q0. Q1 inputan B itu Q1. Nah, Q1 inputan B itu Q1. Nah, ya ini. Selanjutnya penjelasannya. Nah, di sini kan ada nih Q0 inputan. Ini yang tadi kan. Nah, di sini transisi yang sudah dikonversi. Q0, Q1 inputan A. Ini dari yang sebelah tadi kan. Transisi Q0 inputan A gabungan transisi Q1 inputan A. Nah, di sini tadi. Nah, ini. Jadi, digabung aja kan jadinya. Q0 inputan A. Q0 inputan A itu Q1. Nah, terus Q1 inputan A itu Q0. Nah, ini kan. Nah, Q1 gabungan dari Q0 itu Q0 sama Q1. Nah, ini transisi yang sudah dikonversi Q0, Q1 inputan B. Nah, kita lihat kan, di sini transisi Q0 B gabungan transisi Q1 inputan B. Nah, di sini Q0 inputan B. Q0 sama Q1, ini kan. Benar. Terus Q1 inputan B, Q1. Nah, ini. Nah, Q0, Q1 gabungan Q1 itu Q0 sama Q1. Oke, selanjutnya penjelasan penyelesaiannya ke DFA. Nah, ini kan final state yang sudah dikonversi. Final state gabungan state-state irisan atau bagian dari final state-nya. Yang ini kan yang tadi kan, yang Q1 yang halaman sebelumnya tadi. Di sini Q1. Bentar. Nah, ini Q1.
terus gabungan Q0 sama Q1. Nah, ini kan tadi Q1 gabungan Q0 sama Q1 yang ini. Nah, Q1 gabungan Q0 sama Q1 itu hasilnya Q1, Q0, Q1. Nah, kayak ini kan. Nih, di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, Q0 inputan A, Q0 inputan A, Q1. Benar. Q0 inputan B, Q0, mana? Q0 inputan B, ini. Q0 inputan B, ini. Q0 sama Q1 isinya. Benar. Terus, Q1 inputan A, Q1 inputan A itu Q0. Nih, benar. Nah, Q1 inputan B itu Q1. Q1 inputan B itu Q1. Nah, dia muter. Nah, benar. Terus, Q0, Q1 inputan A. Q0, Q1 inputan A. Q0 ini inputan. Jadinya Q0 sama Q1. Q0, Q1 inputan B. Jadinya Q0, Q1. Nah, ini. Oke, selanjutnya konversi NFA ke DFA. Ini kan tadi bahasa yang diterima oleh mesin DFA kan. Nah, ini bahasa yang diterima oleh mesin NFA. Oke, ini. Nah, pembuktiannya L mesin NFA itu kan mana NFA ini? A B ini terus A terus B terus AB. Nah, terus ini yang L mesin DFA yang ini A terus B ini kan ke sini B-nya. Kalau A ke sini B bisa ke sini. Terus habis itu ABB B-nya bisa ke sini tadi juga bisa. ABB terus AB bisa. Nah, jadi mesin NFA sama mesin DFA itu ekuivalen sama gitu hasilnya. Jadi ini sama ya. Jadi di sini kita simpulkan hal yang paling penting dari konversi NFA ke DFA itu, dalam konversi NFA ke DFA, hal yang paling penting adalah mengubah otomata non-deterministik menjadi otomata deterministik untuk mencapai determinisme. Jadi, ini tuh untuk memudahkan analisis kita, meningkatkan kinerja, dan mempermudah kita untuk mengimplementasikannya. Nah, gitu. Jadi, sudah jelas. Dan apabila dalam menjelaskannya saya banyak kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.